Shalom Sobat Kuliah Kasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita tetap ada dalam damai dan sukacita. Ya. Nah, di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari Ustadz Yasid yang mengatakan bahwa tidak boleh membela orang kafir, bahkan tidak juga boleh mencintai pemain sepak bola yang kafir. Nah, dalam cuplikan ini juga saya akan memperlihatkan kepada kita semua pernyataan yang berbeda dari Quraisy Shihab. Ya. Nah, sebelum kita dengarkan cuplikan videonya, saya akan membacakan ayat Alkitab untuk kita semua. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tanda seorang murid yang sejati adalah dia tinggal, hidup menetap dalam firman Tuhan. Seorang murid adalah seorang yang mau belajar, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai firman-Nya. Waktu seorang murid belajar, disitulah dia akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang dia ketahui itulah yang akan memerdekakan dia. Itulah sebabnya Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kebebasan, kemerdekaan, terlepas dari dosa, kita hanya dapatkan apabila Kristus memerdekakan kita. Nah, kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus memerdekakan kita. Nah, ini adalah satu cuplikan video untuk menghantarkan kita dan juga sekaligus mempersiapkan kita dalam memperingati hari kemerdekaan. Mari kita langsung saja mendengarkan cuplikan videonya. Nah, sekarang ini banyak orang dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Masuk mana? Kalau ada orang Islam membela orang kafir, masuk golongan munafik. Perhatikan itu. Ini banyak seperti ini. Antum juga bukan hanya itu aja, bukan hanya orang atau pemimpin kafir, bukan hanya itu aja, tetapi yang lain juga. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Nggak boleh itu, sama sekali nggak boleh. Kaosnya nggak boleh. Nggak boleh itu, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu seperti itu. Pemain bola orang kafir masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Wala, cinta kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Bara, kita kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan yang sama dengan mereka. Nggak boleh kita nggak boleh mencintai mereka, kita harus berlepas diri dari mereka. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Yasid ini. Kalau Anda mendengarkan pengajaran Ustadz model seperti ini kan pemecah belah ya. Dia mengatakan tidak boleh membela orang kafir, bahkan tidak boleh loyal kepada orang kafir. Saya berpikir begini, bagaimana di salah satu perusahaan, khususnya Sinarmas ya. Sinarmas itu pemiliknya adalah orang Kristen. Dan banyak karyawannya orang-orang Muslim di sana. Dan mereka harus loyal terhadap pimpinan di dalam perusahaan ini. Dan ada banyak perusahaan-perusahaan Kristen yang di dalamnya ada banyak karyawan-karyawan yang bekerja di sana yang tidak beragama Kristen. Dan kalau mengikuti konsep pengajaran yang disampaikan oleh Ustadz ini, celaka kan? Ini memecah belah. Bahkan lebih parah, dia katakan bukan hanya untuk loyal membela orang kafir, pemimpin kafir, tetapi juga mencintai pemain sepak bola yang agamanya Kristen tidak boleh. Dan itu dikatakan munafik. Aduh. Jadi bayangkanlah Ronaldo yang beragama Kristen dan Messi Katolik, jutaan yang fans dengan Ronaldo dan Messi. Pasti di dalamnya ada orang Muslim. Lalu dikatakan Ustadz ini tidak boleh dan itu adalah tanda orang munafik. Kalau hidup kita diatur model seperti ini, makin kacau lah. Apalagi kita di negara Indonesia. Kita ini adalah negara beragama yang majemuk. Kita nggak mungkin bisa menerapkan ini dan tidaklah tepat apabila ini diterapkan. Bayangkan saja begini.
Kalau Ustadz ini mengatakan tidak boleh bergaul, bahkan loyal kepada orang kafir, mencintai pemain sepak bola dengan memakai baju, perhatikanlah, kan dia pakai mic itu untuk dia ceramah ini. Yang buat mic itu orang Kristen. Ngapain dia pakai? Ya mestinya dia singkirkan. Nah ini orang-orang nggak sadar begitu. Dan saya pikir kalau selalu pengajarannya begini, ya makin kacau, kita akan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Di sini saya mau beritahu kepada Anda, karena saya adalah hamba Tuhan, saya memberitahu kepada banyak orang, siapapun Anda yang menonton video ini. Alkitab mencatat justru kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab tidak pernah mengajarkan kami untuk membenci, mencela siapapun orang. Alkitab mengajarkan supaya kami bisa mengasihi siapa saja. Bahkan musuh yang membenci harus dikasihi. Yesus Kristus sudah membuktikan itu. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saya akan memperlihatkan kepada kita satu cuplikan video yang kontra dengan pernyataan Ustadz ini. Mari kita dengarkan ceramah daripada Quraisy. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ketika di suatu ketika ada penguasa Muslim yang membangun masjid, dia ingin perluas. Di sampingnya ada gereja. Sang penguasa ambil tanah gereja itu, dia bangun untuk memperluas masjid. Pada masa Umar ibn Abdul Aziz, orang-orang Nasrani keberatan. Beliau memerintahkan, kembalikan tanah itu untuk dibangun kembali gereja. Itu 1500 tahun yang lalu. Jadi hubungan itu akrab, sangat akrab. Kita belum bicara bagaimana waktu kaum muslimin tertindas. Mereka minta perlindungan kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Dilindungi oleh penguasa Kristen. Kita belum berbicara tentang, karena begini, saya tidak mau panjang-panjang. Agama itu, semua agama, mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan. Semua agama. Sayyidina Ali berkata, jika engkau bertemu seseorang, maka kalau dia bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Ya, saya tidak mengatakan pernyataan Quraisy ini adalah benar, tapi saya melihat bagaimana dia punya pola pikir. Seharusnya sebagai manusia, mari kita memperlakukan manusia itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan itu yang benar, apalagi kita negara yang banyak agama di negeri ini. Kita harus saling menghormati, kita harus saling bergandengan tangan untuk memajukan negeri. Jangan saling mencela, tidak boleh. Ya, harapan saya lewat video ini, banyak orang dicerahkan dari pikiran-pikiran yang dicekoki dengan konsep yang salah. Ya, kiranya video ini dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Familiar, you're familiar.